お兄ちゃんたち、私の話を。Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari anime Seven Ghosts. Di dalam gereja terlihat Teito sedang berbicara dengan seorang kakek. Kakek itu mengatakan kepada Teito apakah Teito memiliki permintaan yang ingin dikabulkan. Ternyata kakek itu dapat memperlihatkan ingatan masa lalu Teito. Di dalam ingatan itu terlihat laki-laki yang bersama Teito kecil telah terbunuh oleh Ayanami dan anak buahnya. Hal itu membuat Teito menjadi sendirian sampai ia bertemu dengan Mikage. Setelah bertemu dengan Mikage, hingga mereka berdua menjadi teman baik. Setelah sedikit memperlihatkan ingatan Teito, Teito mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan Mikage. Dan kakek itu pun akan mengabulkan dengan syarat Teito harus memberikan jiwanya kepada kakek itu. Tiba-tiba, para uskup datang dan mengatakan kepada Teito jangan sampai hatinya tertelan oleh kegelapan. Dan ternyata kakek itu sebelumnya telah dirasuki oleh Kor. Kor adalah utusan Verloren untuk membawa jiwa manusia ke dalam kegelapan. Kor membawa jiwa manusia ke dalam kegelapan dengan cara memberikan 3 permintaan kepada manusia. Dan setelah permintaan telah dikabulkan, maka jiwa manusia akan diambil oleh Kor dan tubuhnya akan dirasuki. Hal ini terjadi seperti yang menimpa kakek itu. Kembali ke cerita, Kor yang merasuki tubuh kakek tertarik kepada Teito dan ingin membawanya. Ia mengatakan kepada para uskup jika Teito sangat berharga dan ia ingin membawanya kepada tuannya yaitu Verloren. Karena Kor itu telah mengetahui kekuatan yang ada di dalam tubuh Teito. Namun para uskup pun tidak akan membiarkan Kor itu membawa Teito. Tiba-tiba salah satu uskup yaitu Frau mengeluarkan sabit yang besar dari dalam tangannya yang membuat Kor tersebut terkejut. Ternyata sabit yang dibawa oleh Frau adalah milik Verloren, yaitu tuan dari Kor tersebut. Pada akhirnya pun Kor tersebut dapat dikalahkan oleh Frau dan kakek yang dirasuki itu pun dapat diselamatkan. Lalu scene berpindah di dalam halaman gereja, terlihat Teito sedang melamun. Di saat itu juga, Teito sedang diawasi oleh para uskup karena mereka mengkhawatirkan dirinya. Para uskup pun kebingungan dengan apa yang diinginkan oleh Teito sampai-sampai ia ingin menjual jiwanya kepada Kor. Terlihat Teito yang sedang berdiri di depan kolam, tiba-tiba seorang putri duyung muncul di depannya. Putri duyung itu bernama Lazet. Lazet pun menyuruh Teito untuk masuk ke sebuah gedung, yaitu tempat ibadah. Di saat Teito telah masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba ia mengingat ingatan masa lalunya. Dalam ingatan itu, diperlihatkan ayah Teito yang sedang memberikan mata Mikael kepada Teito. Di saat memberikan mata itu, ayah Teito mengatakan bahwa mata Mikael memegang sejarah Rax bersamanya. Dan ia juga menambahkan jika Teito jangan sampai jatuh ke dalam tangan kerajaan. Setelah mengingat hal itu, Teito berpikir jika dirinya adalah pewaris dari kerajaan Rax. Dan orang-orang di gereja memperlakukan Teito dengan baik karena mengetahui hal tersebut. Di saat para uskup sedang berbicara, tiba-tiba salah satu uskup yaitu Labrador mengatakan jika bunga-bunganya tidak bisa tenang. Hal itu menandakan jika ada seseorang yang akan datang kepada Teito. Benar saja, di saat Teito sedang berjalan, ia berpapasan dengan sahabatnya yaitu Mikage. Hal itu membuat mereka berdua sangat senang. Mikage melarikan diri dari tentara kerajaan demi mencari Teito. Lalu Teito meminta izin kepada Castor untuk memperbolehkan Mikage tinggal di dalam gereja. Setelah berbicara dengan para uskup, mereka berdua pun berjalan-jalan di sebuah taman yang ada di gereja. Dan di sana juga terlihat seorang laki-laki yang tidak diberitahu namanya. Kita panggil saja dia Pirang. Di saat mereka berdua sedang asik mengobrol, pria perang itu menghampiri mereka berdua. Dan ternyata pria itu memiliki tanda Kor di tubuhnya. Jadi orang yang telah memberikan jiwanya kepada Kor akan memiliki tanda itu. Karena mengetahui niat jahat dari pria itu, Teito mengeluarkan kekuatannya yaitu Zeipon. Tidak disangka, pria perang itu juga pengguna Zeipon. Dan pertempuran pun tidak bisa dihindari. Dalam pertarungan itu, mereka berdua terlihat cukup imbang.
Hingga tiba-tiba Frau datang dan menebas sayap Kor milik pria pirang itu dan ia pun dapat dikalahkan. Selepas kejadian itu, terlihat Teito dan Mikage sedang rebahan di kasur. Teito mengatakan kepada Mikage jika dirinya adalah anak dari Raja Rax. Karena Mikage berasal dari kerajaan Barbuk, Mikage pun berpesan kepada Teito agar tidak balas dendam, karena itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Membunuh orang yang kau benci tidak akan membuatmu bahagia, dan teruslah menatap ke depan. Itulah pesan dari Mikage. Namun, hal itu membuat Teito sedih, karena seakan-akan Mikage akan meninggalkannya. Dan Mikage terlihat menyembunyikan sesuatu dari Teito. Lalu scene berpindah, terlihat Mikage sedang duduk seorang diri. Namun, tiba-tiba ada sebuah kereta kuda yang berlari sangat cepat hingga menabrak sebuah bangunan. Karena melihat hal itu, Mikage pun menghampiri kereta yang sudah hancur itu. Betapa terkejutnya Mikage melihat orang yang ada di dalam kereta kuda itu adalah adiknya. Namun, adik Mikage ini telah memiliki tanda kor di tubuhnya. Ini adalah ulah dari Ayanami. Sampai saat ini, kita belum diperlihatkan semua kekuatan dari Ayanami dan ia juga musuh utama dari Teito. Mikage berusaha untuk menolong adiknya agar tanda kor yang ada pada tubuh adiknya bisa dihilangkan. Mikage berlari ke dalam gereja sambil menggendong adiknya. Namun, tiba-tiba adik Mikage mengeluarkan sayap kor, yang menandakan jika ia telah dirasuki kor sepenuhnya. Karena kor yang merasuki tubuh adik Mikage berusaha menyerang dirinya, hingga membuat Mikage masuk ke dalam ruangan kosong. Di saat kor itu menyerang Mikage, tiba-tiba Teito datang. Kor yang merasuki tubuh adik Mikage berusaha membawa Mikage bersamanya baik hidup maupun mati. Ternyata hal ini diketahui oleh Ayanami. Teito dan Mikage terlihat kesusahan melawan kor itu. Di saat Mikage akan dibunuh, akhirnya kekuatan dahsyat milik Teito muncul. Mata Mikael yang ada di tangan Teito juga ikut muncul. Kekuatan itu memberikan aura yang mengerikan. Namun sebelum Teito menyerang, Frau sudah terlebih dahulu menebas sayap kor itu hingga membuatnya kalah. Kekalahan kor itu juga diketahui oleh Ayanami, karena ia dapat melihat dari orang yang telah dirasuki kor. Kemungkinan salah satu kekuatan Ayanami adalah mengendalikan kor. Ayanami sedikit terkejut karena mengetahui Frau dapat mengalahkan kor dalam satu serangan. Dan pada akhirnya mereka semua berhasil selamat. Sampai di sini dulu untuk part 2-nya, dan nantikan untuk part selanjutnya karena untuk part selanjutnya akan terjadi kejadian-kejadian yang sangat epik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton.